Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my students, we meet again in my video learning English subject. Now we are going to learn in chapter 8. It's about what are you doing? In this chapter, we will learn to communicate states and events in progress in order to share information with others. Jadi sekarang kita akan belajar di chapter 8, materinya yaitu tentang what are you doing, apa yang kamu kerjakan atau apa yang kamu lakukan. Di chapter ini kita akan belajar untuk mengkomunikasikan pernyataan dan kejadian yang sedang terjadi yang bertujuan untuk berbagi informasi dengan orang lain. Jadi ini ada tadi di situ tertulis di we will learn in progress, berarti aktivitas yang sedang terjadi. Jadi di materi ini kita akan belajar terkait dengan present continuous tense, yaitu kejadian yang sedang terjadi atau berlangsung. Ya, di slide ini kalian bisa lihat ada beberapa siswa dan siswi dengan aktivitasnya dalam kelas. The boys and the girls are busy cleaning up the classroom. Udin is sweeping the floor. Siti is mopping the floor. Lina is cleaning the whiteboard. Edo is putting the books back into the shelf. And Dayu is taking the rubbish to the rubbish bin outside. Jadi di sini ada aktivitas dari para siswa di dalam kelas, yaitu siswa laki-laki dan perempuan sedang sibuk membersihkan kelasnya. Udin is sweeping the floor. Udin sedang membersihkan atau menyapu lantai. Siti is mopping the floor. Siti sedang mengepel lantai. Sedangkan Lina is cleaning the whiteboard. Lina sedang membersihkan papan tulis. Edo is putting the book back into the shelf. Edo sedang mengembalikan buku-buku ke rak meja, dan Dayu sedang mengambil sampah untuk ditaruh ke dalam tong sampah. Jadi di sini ada paragraf yang menunjukkan bahwa ini adalah present continuous tense. Seperti judul dari materi ini yaitu what are you doing, dari kata do yaitu mengerjakan ditambahkan ing sedang mengerjakan. Jadi ya what are you doing, apa yang kamu kerjakan atau lakukan. Jadi kalau dalam present continuous tense itu verbnya, kata kerjanya ditambahkan ing, itu berarti sedang melakukan sesuatu. Seperti ini the boys and the girls ini karena lebih dari satu jamak, jadi to be-nya are ya, jangan lupa. Are busy cleaning, ini clean berarti dari kata clean bersih ditambahkan ing sedang membersihkan classroom. Kemudian Udin is sweeping, ini Udin kan cuma satu, jadi to be-nya pasti is, jangan lupa ya. Kalau itu yang she he it berarti to be-nya is, kalau I berarti am, kalau they we you berarti are. Itu diperhatikan juga subjeknya dan to be-nya itu mengikuti semuanya. Ya, ini ada pembahasan soal present continuous tense. Present continuous tense ini atau biasa juga disebut dengan sebagai present progressive adalah aturan pembentukan kalimat yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung. Fungsi dari present continuous tense ini dapat digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung. Contohnya, she is eating at the moment. Ya, karena subjeknya she berarti to be-nya is. Kata kerjanya kan eat, berarti di plusnya ing, eating, sedang makan, berarti ini sedang berlangsung. Ada juga yang menyatakan rencana di masa depan, rencana, tetapi ini rencana yang sudah pasti. Contohnya, she is going to a new school next semester. Dia akan pergi ke sekolah baru di semester selanjutnya. Ya, ini ada rumus atau pola kalimat dari present continuous tense.
kalian bisa lihat ada subject plus to be, am, is, are, plus verb 1 kata kerja bentuk pertama, ditambahkan ing di belakangnya seperti Ustazah sudah jelaskan tadi, plus complement. Ini bisa dilihat ya, subjek, insya Allah kalian masih ingat, I, you, we, they, she, it, am digunakan untuk I, subjek I, are digunakan untuk subjek you, we, they, and then is digunakan untuk subjek she, he, it. Ya, ini ada juga contohnya, beberapa contoh dari pola kalimat present continuous tense. Ini bentuk yang positif ya. Contohnya kalau dia memakai subjek I am reading a book. Saya sedang membaca buku. She is drawing a picture. Dia sedang menggambar sebuah gambar. And then they are playing football. Mereka sedang bermain bola kaki. Ini juga ada rumus present continuous tense bentuk negatif. Yang tadi itu yang Ustazah jelaskan itu adalah present continuous tense bentuk positif. Kalau negatif menggunakan not ya. Contohnya ciri utama dalam bentuk kalimat ini adalah adanya not yang terletak di antara to be dan verb ing. Jadi rumusnya subject plus to be plus not plus verb 1 plus ing plus complement. Ini adalah contoh dari present continuous tense bentuk negatif yang ada kata not-nya. Contohnya, I'm not doing it. Saya tidak mau melakukan itu. Kemudian ada she is not coming. Dia perempuan tidak akan datang. Yang ketiga, they are not sleeping. Mereka tidak tidur. Itu adalah contoh dari present continuous tense bentuk negatif. Jadi harus kalian ingat ya, kalau subjeknya I berarti to be-nya am. Terus kalau subjeknya she, he, it berarti to be-nya itu is pasangannya ya kalau dalam kalimat. Dan kemudian kalau subjeknya they, you, we itu to be-nya adalah are. Jadi kalau present continuous tense ini verb 1-nya kata kerja bentuk pertama itu ditambahkan ing di belakangnya. Oke, yang ketiga ini ada present continuous tense interrogatif, yaitu bentuk pertanyaan yang yes no questions dengan WH question. Untuk bentuk pertanyaan dalam present continuous tense cukup letakkan am or is diikuti subjek dan verb ing di awal kalimat. Jadi rumusnya to be-nya itu dibalik ke belakang di depan. Kan tadi kan kalau untuk negatif dan positif subjeknya di depan dan to be-nya mengikuti. Nah, ini to be-nya di depan baru subjeknya di belakang to be. Ditambahkan kata kerja pertama plus ing plus complement. Ya, kalian bisa lihat contohnya. Are you going to a new school? Apakah kalian akan pergi ke sekolah baru? Is she wearing a hat? Apakah dia sedang memakai sebuah topi? Ya, kalau kalian kan yang pertama are you berarti karena subjeknya you berarti to be-nya harus are di depan. Jangan subjeknya I terus to be-nya kalian taruh am, itu salah. Seperti juga karena subjeknya she jadi di depannya bertanya dia memakai to be is. Jelas ya? Kemudian ada itu yang tadi untuk interrogatif yes no questions. Ini sekarang interrogatif yang WH questions. Untuk pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak, WX question sebelum are atau to be diikuti subjek dan verb ing. Itu seperti tadi rumusnya, cuma tadi pakai to be, ini pakai WH questions. Kalian masih ingat kan WH question itu apa? What, who, where, when, why, and how. Ya, ini ada contoh dari interrogatif WH questions. Ini ada what are you doing ya, seperti judul tadi. Dia memakai WH question, yaitu what are you doing, apa yang sedang kamu lakukan atau kerjakan. Ada juga yang bisa where is she going, kemana
dia akan pergi. Itulah contoh-contoh dari interrogatif present continuous tense. Ya, untuk lebih jelasnya ini ada beberapa tambahan contoh-contoh dari kalimat yang positif, negatif, interrogatif, yes, no, question. Ini kalian bisa lihat, kalian bisa baca, bisa dibedakan semuanya ya guys. Ini adalah contoh juga dari WH question. Ini, what are they doing here? Where is your mother going? Why are you taking my books? Ini tambahannya supaya nanti bisa kalian tulis tambahan-tambahan kalimat ini yang apa Ustazah sudah jelaskan tadi tentang present continuous tense, bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Ini tambahan contoh-contohnya, contoh-contoh kalimatnya. Ini ada percakapan siswa yang sedang menanyakan apa yang sedang dilakukan. Untuk gambar pertama, what are you doing, Udin? Udin jawab, I'm doing my math homework for tomorrow. Jadi temannya menanyakan, apa yang sedang kamu lakukan, Udin? Aku mengerjakan PR matematika saya untuk besok. Itu what are you doing. Kemudian yang ke gambar kedua, are you telling them the funny story? Apakah kalian apakah kamu menceritakan ke mereka cerita lucu? Yes, I am. Are you berarti ini interrogatif, yes no questions. Jadi dia jawab yes. Kalau dia bilang tidak, berarti no I am. Kemudian ada yang kedua, are they talking about us? Apakah mereka membicarakan tentang kita? Terus temannya jawab, no, I don't think so. Tidak, saya pikir tidak seperti itu. Jadi itu contohnya. Yang pertama, what are you doing, memakai WH question, dan yang di gambar kedua ini memakai yes no question. Ini masih ada contoh dari percakapan ini. Ada dua gambar lagi. What are they doing? They are playing congklak. Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang bermain congklak. What is Siti reading? Apa yang sedang Siti baca? She is reading Goldilocks. Dia sedang membaca Goldilocks. Ya, jelas ya. Dan ini ada tabel di samping gambar tadi. Ada number, place, person, dan activities. Ini ada 3 contoh. Yang pertama, in the classroom, tempatnya ya. In the classroom, di dalam kelas. Person berarti orangnya, we berarti kita, atau di sini ditulis kelas 8B. Activities atau aktivitas, studying English, sedang belajar bahasa Inggris. Ada contoh kedua juga, apa ini? In their notebook, some students, berarti beberapa siswa. Activities writing, yaitu menulis. Kemudian yang ketiga, personnya, siapa yang melakukan aktivitas, yaitu Wina sedang melakukan cleaning the whiteboard, yaitu membersihkan papan tulis. Jadi ini ada 1-10, kalian isi aktivitas dari orang-orang di sekitar kamu. Seumpama tadi kan sudah ada place-nya, nama, a person, orangnya, dan aktivitasnya. Mungkin place-nya in my home, in my house. Personnya mungkin your mother, ibu kamu sedang aktivitasnya sweeping the floor. Itu ya, ditulis itu PR kalian 1-10 aktivitas yang orang-orang di sekeliling kamu sedang lakukan, atau kamu sendiri sedang melakukan aktivitas apa yang kamu lakukan. Jadi ditulis place-nya di mana, person, kemudian activities atau aktivitasnya. Ini kalian bisa lihat di slide ini. Ada gambar di sampingnya, terus ada dalam tabel itu ada questions and answers.
Ini gambar pertama dan menanyakan, is she laughing? Apakah dia tertawa, sedang tertawa? Answer, dijawab, no, she is not. She is smiling. Jadi ini memakai yang pertama memakai bentuk interrogatif, yes no questions. Kalau dia bilang is she laughing, terus kalian jawabnya tidak, berarti no, she is not. Jadi kalian jelaskan apa. Karena dia bukan tertawa berarti dia smiling, dia sedang tersenyum. Terus di gambar yang kedua, are they laughing? Ini ada yang gambar kedua yang keluarga ini. Are they laughing? Ya, jawabannya kalian lihat di gambar ya. Mereka sedang tertawa. Are they laughing? Apakah mereka sedang tertawa? Dan jawabannya yes, they are laughing. Kemudian ada gambar ketiga. Ada perempuan yang menghadap kaca. Kalian pertanyaannya bisa, is she washing her hair? Apakah dia sedang mencuci rambutnya? Terus jawabannya karena tidak sesuai dengan gambar, jadi kalian jawab no, she is not. Tidak, dia tidak sedang melakukannya. She is combing her hair. Dia sedang mengepang rambutnya. Jadi ini gambar-gambar ini adalah contohnya pertanyaan dan jawabannya disesuaikan dengan gambar. Seperti yang barusan Ustazah jelaskan, ada gambar dan ada pertanyaan dan jawabannya. Jadi ini ada berapa gambar ini? Ada 8 gambar. Kalian buat pertanyaannya dan kalian jawab sendiri. Seperti tadi, disesuaikan dengan gambarnya. Terserah mau pakai interrogative yes no questions atau WX question. Jadi dilihat gambarnya, sesuaikan dengan gambarnya pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya bisa kayak tadi, is he laughing? Apakah dia tertawa? Dan jawabannya tidak, dia sedang tersenyum. Itu terserah kalian pertanyaannya apa. Yang penting jawabannya sesuai dengan dalam gambar ini. Seperti yang I think that's enough for our lesson this time about what are you doing. Insyaallah apa yang Ustazah jelaskan bisa kalian mengerti dan dapat masuk ke otak kalian ya, tentu saja. Kemudian jangan lupa tugas-tugas kalian yang video sebelumnya belum ada yang kumpul tugas ke Ustazah, jadi tolong dikerjakan tugas-tugasnya. Kalau ada yang tidak mengerti, tidak paham atau belum tahu, bisa langsung menghubungi Ustazah via WhatsApp. Dan juga kalau ada yang ingin mengumpulkan tugas juga bisa langsung mengirimkannya via WhatsApp, di foto terus kirim ke Ustazah. Dan tolong tulisan-tulisan kalian diperjelas supaya Ustazah nanti tidak pusing saat memeriksa tugas kalian. Okay, thanks for your attention guys and stay healthy. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.